Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik kelas 10 PKRO SMK N2 Demak yang kami banggakan, selamat pagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu jaga kesehatan sehingga mampu melaksanakan ibadah kita. Dalam hal ini adalah belajar. Oke adik-adik, pada pertemuan daring yang ketiga ini, saya akan sebelum ke pelajaran saya akan menjawab beberapa kemarin ada pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik yang ada di komentar, kemudian ada yang di absensi bahwa Pak materinya terlalu cepat cara menerangkannya. Ya, kami mohon maaf adik-adik karena waktu ini yang sangat singkat sekali, ini saya manfaatkan sebaik mungkin. Di sini Pak Daim setiap pembelajaran saya akan membuat hanya waktu durasi 10 menit. Saya tidak bisa lebih. Yang satu alasannya karena media juga tidak bisa merekod dengan banyak waktu. Yang kedua, pembelajaran saya kira jika sudah lebih dari 10 menit itu sudah tidak efektif adik-adik. Jadi Pak Daim ini setiap segmen setiap part 1, part 2 ini setiap bagian ini saya akan menjelaskan mungkin tidak lebih dari 10 menit itu adik-adik. Maka ya tolong dimaklumi. Insya Allah nanti materi-materi PPT PowerPoint ini yang saya sampaikan dalam video ini nanti akan saya sampaikan juga, saya akan di-share ke OneDrive sehingga adik-adik nanti bisa mendownload. Di samping sudah bisa mendengar pembelajaran dari saya, adik-adik juga bisa membuka materi yang adik-adik pelajari. Itu adik-adik yang kami banggakan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan masalah masih KD pertama, yaitu tentang hand tool atau alat-alat tangan. Tidak peralatan yang kemarin yang kita bahas yang pertama, tapi nanti kita akan mempelajari berkaitan tentang kerja bangku adik-adik, ya kan? Mungkin adik-adik yang kemarin saya sudah mengikuti pelajaran di 1 dan di 2, ini adalah lanjutan yang kemarin, yaitu tentang alat-alat tangan atau hand tool. Karena peta konsep yang kemarin adalah ada 2 klasifikasi alat tangan. Yang pertama adalah peralatan tangan, yang kedua adalah jenis-jenis peralatan kerja bangku. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis peralatan kerja bangku. Adik-adik tahu apakah itu kerja bangku? Nah, mungkin di pas penyampaian kaji dulu pernah ingat yang disampaikan? Ya, ini masih hubungannya dengan tangan adik-adik. Nah, seperti ini. Ini adalah kerja bangku adik-adik. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, sedangkan kerja bangku itu apa? Yaitu sebuah proses pengerjaan yang dilakukan dengan tenaga manusia. Bukan tenaga mesin, tapi tenaga manusia. Nah, ini adalah proyek biasanya di teknik mesin berat, pengkakas itu ini sebagai proyek adik-adik. Karena kalian adalah masuk di otomotif, maka di sini hanya sebagai pengenalan saja. Tapi ada prakteknya jika kita nanti sudah update, nanti ada praktek juga. Membentuk sebuah proyek. Contohnya apa? Membentuk mur, buat mur, membuat baut, itu adalah hasil atau proyek dari kerja bangku. Jadi proses pengerjaan sesuatu yang dilakukan dengan tenaga manusia, bukan tenaga mesin. Kalau tenaga mesin sekarang sudah menggunakan mesin bubut itu dalam pembuatan pengerjaan sebuah benda. Nah, ini alatnya apa saja adik-adik? Nah, ini yang pertama ini adalah ragum atau vise yang berfungsi apa? Untuk menjepit benda kerja. Ini di samping
jenis kerja bangku ini juga digunakan untuk biasanya ketika kita mau melepas contohnya silinder, wheel silinder atau master silinder yang butuh pegangan, butuh pemegang yang kuat. Karena kita kerja seorang saja, tidak ada teman yang bantu kita, maka ragumlah ini alat yang untuk membantu kita. Sangatlah pentingnya jadi di dalam otomotif. Ini adalah ragum atau vice. Kemudian selanjutnya setelah ragum ini adalah gergaji besi. Tadi mungkin ini sudah agak paham lah. Gergaji besi berfungsi untuk memotong material atau utamanya dari logam. Ya. Ini adalah komponen yang kedua dari peralatan kerja bangku. Jika kita membuat baut, berarti ada sebuah benda besi, berapa ukurannya kita potong. Lah, motongnya inilah kita menggunakan gergaji besi, atau ketika kita memotong plat, kita juga menggunakan geraji besi. Orang Jawa nyebutnya itu geraji besi lah. Yang ketiga, ini adalah penitik. Penitik ini berfungsi untuk menandai suatu logam yang akan dibur. Dengan cara apa? Jadi ini penitik, dipasang mana titik yang mau dibur. Katakanlah ini adalah area lingkaran ini, maka agar apa? Kenapa kok mau dibur kok di titik dulu? Biar pengeburannya kita tuh tepat aja. Jadi ketika kita sudah ditutup saya, itu akan ada bekasnya toh. Nah itulah nanti yang akan posisi mata bur yang akan kita gunakan. Caranya apa? Kita arahkan ke suatu titik yang mau dibur, kemudian kita pukul dengan palu konde, palu besi. Ini ada hubungannya dengan hand tool yang kemarin kita pelajari, yaitu macam-macam palu. Yang satunya adalah penggores. Ini kalau di kerja bangku bisa menggunakan, kalau di kayu tukang tuh menggunakan pilot, bisa menggunakan pulpen. Tapi kalau di kerja bangku ini karena mainnya adalah besi, maka kita menggunakan penggores. Biasanya jika penggores ini tidak ada, maka kita menggunakan paku. Biasanya ada di itu. Paham ya? Nah, untuk menghasil atau menggores sebuah benda yang akan kita potong atau yang kita bur itu ada. Selanjutnya adalah pahat. Pahat ini berfungsi untuk mengukir benda padat seperti kayu atau logam atau batu. Ini juga bisa digunakan untuk melepas baut yang macet adik-adik. Jadi selain digunakan untuk ini mengukir, tapi ini juga bisa memahat baut-baut yang macet itu kita pangkas. Itu adik. Selanjutnya ada kikir. Nah, kikir ini fungsinya untuk meratakan benda logam terbuat pada macam kikir. Antara lain itu ada kikir yang satu sisi itu apa? Yang digunakan hanya satu sisi saja, tidak bisa bolak-balik. Tapi ada juga yang dua sisi. Jadi sisi depan, atas, bawah bisa digunakan semua. Ada yang bulat. Ini kikir yang bulat ini biasanya digunakan untuk melebarkan lubang adik-adik. Kalau yang segitiga, kikir segitiga ini biasanya untuk apa ya? Itu loh, ngelandepi geraji. Ya apa itu jenenge? Nyeteli geraji ben landep gitu. Kemudian ya, ini adalah gambarnya kikir yang ini, yang kikir bulat untuk hubungannya dengan logam, tapi yang ini adalah untuk yang apa ya, cekung. Kalau yang kikir segitiga ini buat geraji itu loh, ben landep itu lah. Kemudian ada lagi cap atau tangkai tap. Ini fungsinya apa? Untuk membuat ulir dalam. Maksudnya apa? Gampang adalah kita mau membuat baut, mur itu kan ulirnya di dalam adik-adik. Kalau kita membuat baut, kita menggunakan senai. Fungsinya untuk membuat ulir luar.